Perkenalkan, saya Tessa Warisma Cantika. Perkenalkan, nama saya Ade Agaton. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Kerjauti. Kita lagi ada di Desa Pancasila. Iya. Pancasila yang pertama, desa Sukomo itu dulu bernama desa Humuk Tengah. Tahun 1948 berubah menjadi desa Sukomo. Dari dulu memang sudah ada namanya itu desa multi agama dari dulu memang. Dari ketika saya kecil itu tahun 7, maka itu sudah ada puranya, sudah ada gerejanya, sudah ada masjidnya, sehingga di sekolah itu menjadi multi agama. Hindu, Islam, dan ada Katolik, biasanya ada yang sedikit. Yang terakhir adalah kepercayaan Sakodaha, aliran kepercayaan Sakodaha. Itu paling misalnya pokoknya paling sedikit dulu. Dari dulu memang di sekolah itu kemudian terkumpul membaur. Misalnya bukan hanya ini kalau tidak ada, jadi mungkin bisa tersebar ke semua dusun sewilayah dusun ada agama minoritasnya. Karena di kunjungan Bupati Ibu Faiza sekitar tahun 2018 pertengahan bulan Mei itu beliau menetapkan desa Sukomo sebagai desa Pancasila. Banyak toleransi terhadap agama, kerukunan agama. Sejalan dengan itu, maka desa Sukomo sampai sekarang dikenal sebagai desa Pancasila. Sayangnya kita belum mempunyai suatu keputusan dari kabupaten kaitan dengan desa Pancasila. Hanya sebagai istilahnya ucapan bupati aja, yaitu ketika berkunjung ke sini mengatakan desa Pancasila. Terus apakah perkembangan sejalan dengan itu sudah ditetapkan dengan desa Pancasila, didukung juga dengan koordinasi dengan pemerintah desa. Akhirnya pemerintah desa membentuk sebuah forum, itu forum kerukunan agama, namanya FKU. Di situ terdiri dari tokoh-tokoh agama masing-masing itu, Islam, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, dan adat kepercayaan ada di situ. Gunanya FKU ini adalah untuk meminimalisir adanya perbedaan yang menjurus pada perpecahan. Misalkan kalau ada pertentangan seperti Muslim dengan diselesaikan di FKU sebelum misalnya akan merusak kedamaian di desa. Di desa Sukomo ini ada tradisi kayak sendiri nggak? Semacam itu, kalau memang banyaknya multi agama, akhirnya pemerintah desa itu membuat suatu wadah untuk istilahnya menyatukan suatu kegiatan, yaitu namanya Gerbek Suro. Kalau memang kalau kita satu Muharram itu, yang satu tahun baru Islam itu satu Muharram, daripada satu Muharram itu hanya untuk umat Islam, makanya kita buat Gerbek Suro. Itu sebagai yang pertama adalah menyatukan visi masing-masing. Jadi agama Katolik bisa menerima Gerbek Suro, agama Hindu Gerbek Suro, agama Islam Gerbek Suro. Ini dari kita. Yang kedua adalah untuk nguri-nguri budaya kita. Jadi istilahnya Gerbek Suro itu gini, semacam pernaval budaya. Cuma bedanya di sini ada semacam gunungan hasil bumi.
Itu yang membedakan. Setiap kalau dulu itu berupa nasi, sekarang hasil bumi itu ada yang buah, ada yang padi, ya, yang nanam jagungnya yang jagung, disusulah sebuah gunungan, dan itu nanti diarak di masing-masing RW. Akhirnya kita buat desa budaya seperti itu. Jadi kalau nanti ada tapi pakainya tetap ada. Biasanya kalau ada Jawa ya Jawa, ya, ada Sunda, gitu. Hasilnya terjadi semacam bineka tunggal ika, tapi tetap berbasis pada istilahnya budaya. Itu satu contohnya. Contoh lain banyak sekali. Kemarin waktu itu agama Katolik memberikan sumbangsi pada desa juga, istilahnya mengumpulkan para petani untuk memberikan ilmu para petani, ilmu tentang cuaca. Istilahnya kalau kemarin Gereja Katolik mengadakan itu, mengumpulkan para petani di desa Sukono. Itu banyak agama di situ, ada yang Hindu, ada yang Katolik juga masuk dulu itu, dan narasumbernya dari Universitas Indonesia kemarin itu sudah belajar 3 hari. Jadi istilahnya banyak sih sumbangsi dari agama-agama minoritas kita itu tadi banyak sekali. Dengan sahabat Dharma kemarin ada acara ulang tahun itu mengundang semua agama. Jadi itu dilaksanain setiap apa? Ya berapa surah itu sudah kan pokoknya hari itu 1 Muharram itu, tapi tetap di bulan Suro namanya, kita buat Jawanya Suro. Nanti kita buat 1 Muharram ini orang Islam aja, karena memang kita punya banyak agama, kita buat Suro. Jadi semacam bulan Suro itu, setiap bulan Suro, bulan Muharram atau 12 Muharram itu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi desa dalam mempertahankan sejarah dan budaya? Tantangan terbesar ya seperti ya, kalau orang-orang istilahnya orang yang sudah tahu dari dulu itu enak. Yang baru ini yang kecil-kecil nantinya itu mereka kan nggak tahu istilahnya sejarahnya dulu gimana, ini nggak tahu. Karena ada itu istilahnya dari tahun ke tahun diadakanlah untuk pertemuan kita itu tadi, baik istilahnya dari desa maupun dari masing-masing agama. Kadang-kadang kalau ada gereja Katolik mengundang di sekitarnya, baik itu pemudanya, baik itu istilahnya yang tua-tua diundang ada acara. Misalnya kemarin itu hari kemerdekaan RI, gereja Katolik menyatukan semuanya itu, bahkan ada 3 agama untuk berdoa. Itulah salah satu di situ ada anak kecil-kecil juga, akhirnya seperti ini ada seperti itu, kemudian yang pemuda yang umur SD, SMP atau SMA sekolah di situ. Itu dari gereja Katolik itu yang istilahnya yang punya ide seperti itu. Ya, mereka punya sumbangsi yang tidak diberikan kepada desa, yang bisa memang terbatas, baik itu secara anggaran atau secara pemikiran itu terbatas. Harapan kedepannya untuk usaha saya ini harapan ya sing mulu ya istilahnya gini, istilahnya harapannya tetap seperti ini, tapi kami sebelumnya kita istilahnya mintalah kabupaten itu memberikan desa Sukono karena sudah menjadi ikon bahwa desa Sukono ada desa Pancasila. Ya kita minta istilahnya secara administratif istilahnya harus ada itu, bahwa kami dianggap sebagai desa Pancasila, bukan hanya dari mulut ke mulut, istilah dari para mahasiswa. Misalnya itu kami minta secara administratif bahwa kita ada di identitas bahwa kita bisa sekolah di Pancasila. Kedepannya biar sebagai bukti bahwa kita nantinya generasi mendatang bisa tahu ini memang bisa Pancasila. Selama ini kita tidak punya itu kan sebenarnya. Jadi misalnya omong-omong doang, omong-omong doang. Nanti kedepannya seperti anak SD nanti kita nggak tahu dari Pancasila bisa apa, buktinya mana kan nggak tahu itu. Kemudian yang kedua istilahnya, nah ini kita perintah desa sendiri yang jalan. Dari
pihak-pihak terkait. Kita sudah, kalau sudah lihat dari YouTube kemarin itu bahkan dari mahasiswa di luar provinsi ini sudah tahu bahwa saya sekolah bisa Pancasila, tapi mereka semacam pembiaran supaya berkembang ini gimana sih dari situ. Artinya nantinya takut udar istilahnya, nanti muncullah desa-desa Pancasila yang baru, yang aslinya kan desa Sukono, ada dianggap desa-desa ini sebagai yang rekaman dari masyarakat belum ke desa ini. Yang minimal SK-nya itu ada yang Boleh cerita tentang kenapa disebut Desa Sukorona ini disebut Desa Pancasila, Pak? Karena kerukunannya. Kerukunannya. Kerukunannya sama antara agama. Jadi saling toleransi ya, Pak? Terus apakah ada tradisi lokal gitu di Desa Sukorona ini? Maksudnya tradisi lokal? Kayak misal Banyuwangi kan ada kayak Gandrung Sewu kayak gitu. Bisa aja. Bisa aja. Banyuwangi biasanya kesini. Banyuwangi dari Malang, Surabaya ini kesini. Iya. Tapi kesininya tepat dari Lemah Kliwon. Kenapa, Pak? Kumpulnya sini doa, Oh, doa. doa bersama mantap di gua ini. Terus kalau menurut Bapak sendiri, masyarakat di desa ini itu menjaga kerukunannya itu bagaimana, Pak? Misalnya ya damai-damai gitu. Iya. Itu ya itu. Untuk menjaga toleransi. Iya, damai. Ada kegiatan gotong royong gitu apa, Pak? Ada. Jalannya gotong royong ya. Kalau kunjung ya, kunjung sini kadang ya orang muslim diundang. Tuh biasa aja nih, orang muslim ya diundang, orang Hindu ya diundang. Berarti toleransinya kuat banget ya, Pak? Oh iya. Biasanya diundang. Biasanya memang diundang. Terus kalau orang muslimnya ada acara, yang lainnya juga diundang gitu? Iya. Nah. Orang Hindu ya gitu, punya acara yang undang. Dari orang Kristen ini. Ini bukan Katolik, bukan Kristen. Kalau Kristen kan di Jagung, Sudono itu. Di sini Katoliknya. Terima kasih banyak udah nonton vlog kami. Bye-bye. Yui.